Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di acara Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santuy. Episode kali ini dipandu oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah dan ada teman saya Ali Akbar. Ada Widi juga. Dan narasumber kita kali ini spesial banget, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lisnawati Suparta MPD. Ya, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Saya mau tanya-tanya nih. Silakan. Aduh, takutnya apa ya pertanyaannya yang ini. Masa-masa sekolah yang menurut Ibu paling berkesan tuh apa? Misalnya kayak SD atau SMP atau mungkin kuliah? Oh gitu. Jadi pertanyaannya seputar sekolah nih ya? Sekolah. Tingkatannya, kok TK nggak ditanya ya? Ya boleh juga, boleh. Kalau Ibu masih ingat boleh. Dulu nggak ada TK, Ibu. Bukan nggak ada TK, ada TK tapi Ibu nggak masuk TK. Ibu langsung SD kelas 1. Itu tahun 90. Wow, kalian di umur 6 kayaknya. Enggak deh, 7 tahun. Nah, itu kalian udah ada belum? Belum lah. 90 masih di mana ya? Iya. Masa-masa sekolah ya yang berkesan buat Ibu itu banyak sih sebetulnya. Kalau SD yang Ibu ingat itu ketika kelas 4 SD. Itu Ibu ikut lomba-lomba gitu, lomba-lomba pentas seni kayak di kelas berapa tuh? Di kelas 4 SD. Oh. Dulu kan suka ikut di sekolah itu ada pelajaran seni ya, dan suka ada tari jaipong. Nah, Ibu tuh suka ikutan, ikut itu terus lomba deh antar SD sekecamatan gitu. Senang. Kan enggak. Itu tapi berkesan ya. Yeah. Soalnya di situ Ibu kayak ngerasa percaya diri gitu. Aku bisa dipilih sekolah gitu. Di situ. Nah, itu kelas 4 SD. Sebelumnya deh kelas 3 itu Ibu ikut pramuka. Ibu tuh inget banget di usia Ibu kelas 3 itu paling kecil ikut camping sama kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu. Nah, selain lomba, kemudian pas kelas 6 SD Ibu ikut satu acara di TPRI Bandung dulu ya, TPRI Bandung. Jadi ada acara buat anak-anak SD karawitan namanya. Jadi kita tuh nyanyi-nyanyi Sunda, tapi dalam satu acara. Nah, diisi oleh SD-SD dari Kabupaten Sukabumi, kan Ibu dari Sukabumi kan. Yeah. Nah, itu tuh Ibu salah satunya tuh ikut. Jadi masuk TV. Iya, di TVRI. Jadi dulu pernah pas SD. Iya. Tapi di TVRI Jakarta. Oh gitu? Iya. Oh, berarti sama kayak Hanifah pengalamannya kayak Ibu. Kalau Ibu kelas 6, dulu tuh kelas 6 ya, tahun 95 kalau nggak salah. Apa 96 ya? Nah, sekarang masuk TV kita. Itu kelas 6 TPRI Bandung. Dulu itu kita lagu Kawih tuh, lagu Kawih bukan Pupuk Kawih. Apa ya judulnya udah lupa tuh. Jadi sama teman-teman SD satu wilayah ya, satu wilayah kita 15 orang kalau nggak salah tampil bawain lagu gitu diiringi musik kacapi kayak gitu sih. Itu waktu SD ya berkesannya. Waktu SMP mulai ikut organisasi kayak misalnya Paskibra. Ibu udah mulai aktif, udah mulai ikutan. Nah, ikutan lomba kalau sekarang mah mungkin pramuka ya, lomba pramuka, tapi dulu di sekolah Ibu tuh namanya Paskibra, bukan pramuka, ada pramuka, ada Paskibra, ada PMR. Nah, Ibu ikut Paskibra. Nah, ikut lomba tuh antar SMP sekabupaten. Enggak juga. Lagi gosong-gosongnya dong. Iya, itu. Dijemur banget. Latihan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu tuh gitu. Tapi sempat kita jadi juara umum. Juara umum ya. Jadi mulai dari nggak juara tuh sampai juara umum tuh sempat. Kan ada satu peleton putra-putri itu pas SMP ya. Kemudian pas SMA lanjut juga masih ikut Paskibra. Karena dari SMP kan lanjut ke SMA. Nah, pas di SMA jadi komandan peleton.
Makanya suara ibu kan suka kenceng ya. Jadi dari situ tuh, jadi komandan peleton itu yang komando tuh mimpin pasukan tuh kalau misalnya yang lomba, ngomongnya gitu yang ya. ngomongnya itu. Terus kalau dulu itu ya ikut lomba, sama juga lomba paskibra tapi antar SMA gitu. Ya gitu kalau SMA sih, sama SMA itu lebih seru ya dibanding tingkatan-tingkatan yang lain, karena mungkin sudah mengerti, sudah enjoy. Bukan yang dulu juga bukan nggak enjoy sih, tapi mungkin udah ngeh gitu ya. Iya. Ibu udah mulai ikut kayak ibu bikin band gitu sama teman-teman. Iya. Anak iya, tapi teman-teman sekelas. Jadi yang cewek-cewek, kan ada yang cowoknya, cewek juga bikin gitu. Jadi cuman seru-seruan. Jadi pas ada pentas musik di sekolah tuh suka tiap tahun tuh kan ada pensi. Kalau di SMA ibu namanya, karena kan SMA 1 Cibadak ya ibu nama sekolahnya. Jadi Smunstock namanya. Jadi jadi Smunstock kata tapi kalau pas zaman ibu namanya Smunstock. Nah, kita ikut tuh tampil. Pas itu ibu di kelas 3 bahasa. Jadi cewek-cewek semua kita bawain ngeband gitu. Kebetulan ibu pas bagian yang drumnya. Tapi kamu udah lupa. Udah lupa. Tapi dulu itu ibu sempet main drum, kemudian main gitar, ibu sedikit-sedikit bisa lah gitu. Seru sih zaman sekolah itu. Di masa-masa sekolah gitu ada sahabat yang masih sampai sekarang gitu gak? Masih ada. Dari mana tuh? Dari SD dari atau SMP? Dari SMP kita temenan sekali ya di kelas itu, kalau nggak salah pas kelas 2, tapi sampai sekarang. Jadi kita satu kelas sekali, kelas 2C ibu masih ingat. Tapi sampai sekarang, sampai punya anak pun kita masih temenan, masih suka curhat. Masih ketemu gitu? Masih ketemu. Kalau ketemu intens mungkin setelah ibu punya anak nggak terlalu ya, tapi kita sekarang kan ada sosial media, kita WA, kita Facebook, tapi masih keep in touch dari kelas 2 SMP. Ya best friend ibu itu. Berdua aja tuh, nggak kayak satu geng gitu? Nggak. Asalnya berempat, tapi yang duanya nggak tahu kemana. Jadi lama-lama kayak tinggal dikit. Iya, jadi kita hanya berdua aja. Asalnya bertiga juga tuh. Ya satu udah susah banget dihubungin. Terus yang satu datang lagi. Kita berempat kan. Terus ada tuh, tapi sekarang Facebooknya nggak aktif, terus nomor handphonenya ganti. Jadi kita hanya berdua deh. Gitu sih. Tapi seru banget. Terus gitu. Semasa sekolah itu ibu termasuk siswa yang pendiam atau terkenal hits banget gitu? Pas ibu SMA sekolah ya beda-beda sih. Kalau ketika SD, SMP, kalau di sekolah sih nggak yang biasa aja sih. Tapi kalau di permainan di rumah ibu ketua geng. Kalau di rumah tapi ketua geng. Ketua geng di antara teman-teman atau di antara bocil-bocil? Seantara saya ya benar. Seumuran. Jadi kalau ibu kan suka ada ngaji ya, ada sekolah madrasah gitu. Jadi mereka itu teman-teman itu enggak masuk dulu ke kelas, enggak ini dulu sebelum ibu datang. Kayak gitu. Tapi itu mah waktu di rumah ya, tapi kalau di sekolah mah biasa aja. Maksudnya enggak yang pendiam juga enggak, ibu punya banyak teman, seru gitu. Tapi yang hits juga enggak. Jadi cuman ibu sempat ikut ya gitu kegiatan-kegiatan, terus waktu SMA ibu ikut organisasi, sempat kenal sama teman-teman di luar kelas sendiri ya. Jadi kan kalau misalnya kita ikut organisasi kan kenal dengan teman yang di kelas sebelah atau kakak kelas gitu. Seperti itu. Jadi enggak yang di kelas aja teman sekelas aja enggak sih. Teman ibu ada kakak kelas, adik kelas, kemudian seangkatan ada gitu. Jadi enggak yang tapi enggak yang jago ini, enggak sih. Enggak gitu, biasa aja. Dengar nih ibu, dengar ya. Apa tuh yang kalian dengar? Ibu dapat beasiswa ke Jerman. Pernah ke Jerman, ya. Itu tahun 2023.
kok 2023? 2023 kan belum nyampe, ya belum nyampe. ampun, kita baru 2022. 2003 itu semester 5 ketika Ibu semester 5. Itu gimana bisa sampai akhirnya ke Jerman? Karena memang gini, itu berawal dari hal yang kita sukai ya. Jadi ketika SMA, Ibu kan kelas kelas 11 ya, kalau sekarang itu pemilihan jurusan itu. Jadi Ibu tuh lihat kalau IPA nggak mungkin, nggak suka matematik, nggak suka fisika. Kalau biologi sama kimia oke lah ya. Itu nggak suka tuh, aduh pasti intensnya itu kan udah lewat. Dan nilai pun nggak. Kalau kata guru BP, saya nanya kan konseling ya, Pak saya masuk nggak IPA? Enggak. Gitu kan, udah blacklist ya IPA. Antara IPS dan bahasa, Ibu nggak suka banget ngapalin kayak misalnya geografi, terus ekonomi, nggak suka banget. Sejarah lumayan lah, agak suka, tapi aduh ntar pasti ngapalin terus kan, Ibu kebayangnya gitu kan. Terus lihat nilai geografi sama nilai ekonomi dulu tuh, aduh pas-pasan banget, masuk sih tapi pas-pasan. Terus Ibu lihat bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, kan syarat untuk masuk program bahasa itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Wah, di atas rata-rata nih gitu kan. Oh, berarti kayaknya saya suka deh bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Akhirnya Ibu konsultasi lah sama guru BP. Pak, ini kalau saya ke bahasa gimana? Nah, kamu cocok tuh bahasa, katanya gitu. Oh ya udah deh, akhirnya terus sama orang tua berembuk. Iya ya udah, kalau sukanya itu, kalau orang tua kan pasti kalau gimana kita seneng ke situ ya udah gitu kan, pasti hanya mendukung. Akhirnya kata guru BP, ya udah kamu ke bahasa aja. Oke, ya akhirnya Ibu memilih ya program untuk kelas 3 itu bahasa ya. Ibu coret bahasa. Nah, di kelas bahasa kita cuma 33 orang. Kalau IPA 4 kelas, IPS 4 kelas, bahasa cuma 1 kelas dan 33 orang. Itu eksklusif banget. Nah, bahasa yang diterima, bahasa khususnya kan di situ tuh ada bahasa dalam arti gini, yang dipelajari dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh Inggris sama bahasa Indonesia itu kita pelajarin. Nah, tapi kalau bahasa Jerman, bahasa khususnya itu dipelajari hanya kelas 3 tuh, dan itu hanya bahasa Jerman aja. Nah, di situ tuh kayaknya hal baru nih. Kayaknya bahasa Jerman itu beda dari bahasa Inggris nih, kata Ibu gitu kan. Terus Ibu pelajari aja, oh ternyata si ibunya juga suka cerita, Bu ini saya pernah ke Jerman gini. Nah, akhirnya ketika kelulusan kita memilih ketika mau kuliah, ada jurusan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia banyak gitu kan ya. Ibu akhirnya milih bahasa Jerman aja soalnya bahasa Inggris banyak yang milih. Jadi Ibu dulu strateginya pilih jurusan yang kita suka tapi orang nggak milih. Jadi peluangnya lebih banyak ya. Peluangnya lebih besar, betul. Jadi Ibu pilihlah bahasa Jerman, cuma 1 yang milih sama Ibu berdua gitu kan. Bahasa Inggris banyak banget. Udah sama bahasa Inggris pas-pasan, kata Ibu, ya udah saya pilih yang bahasa Jerman aja. Nah, akhirnya ikutlah UMPTN. Luluslah bahasa Jerman di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian, di situ belajar. Nah, ada kesempatan untuk ke Jerman. Biasa ada berbagai jalan. Kalau di kampus kalian nanti kalau itu ya aktif tahu bertanya gitu. Nah, ada jalan, ada kesempatan ke sana. Sudah tes ini, tes itu, kemudian komunikasi dengan ini dengan itu. Akhirnya pada semester 5, alhamdulillah Ibu bisa berangkat ke Jerman selama 22 bulan di sana, di kota Frankfurt gitu. Jadi seru sih gitu, jalan-jalan ke sana lah. Ibu ketika mau ke Jerman itu berpikiran, saya masih muda, saya harus lihat dunia gitu. Awalnya ya gitu, saya masih muda, saya melihat dunia, apa sih yang ada tapi saya nggak akan selamanya di sana, saya pasti akan kembali lagi ke Indonesia gitu. Jadi kita tuh, mata kita atau jadi mindset kita nggak hanya, Ibu kan dari Sukabumi ya, anak daerah gitu, nggak di Sukabumi aja, nggak hanya di Bandung aja gitu kan, atau hanya di Jakarta aja, tapi kita lihat di dunia luar seperti apa gitu. Baik, Bu, saya mau tanya, itu pas Ibu milih SMA kelas 11 berarti ya milih? Iya, kelas 11. Nah, itu milih atau langsung milih bahasa Jerman, jadi yang dipelajari bahasa Jerman aja gitu, atau ada bahasa apa aja yang dipelajarin pas mulai kelas 11?
Hanya bahasa Inggris sih pas kelas 11, ketika kelas 12 baru ada bahasa Jermannya. Jadi yang dipelajari di yang jurusan bahasanya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Iya, 3 bahasa Oh. aja. Nggak ada bahasa Jepang, nggak ada bahasa Korea, nggak ada bahasa, jadi ibu nggak bisa. Gitu sih. Apa namanya? Bukan pas lagi itu Bu, yang katanya ke Jerman. Seneng banget nggak sih Bu? Seneng banget Win. Sekarang juga pengen kesana lagi. Nggak ada rasa kayak takut gitu ntar di sana gimana, apalagi atau ada keluarga mungkin jadi nggak takut atau gimana? Enggak sih. Kalau dulu itu karena memang kita udah ada koneksi ya, udah ada komunikasi. Ibu akan tinggal di mana, ibu akan ngapain, ibu akan selama di sana di sana tuh mau ngapain udah. Itu dari kampus udah, itu semuanya? ya dari kampus semuanya. Jadi udah ketahuan. Jadi ya kita tinggal berangkat. Jadi nggak hanya kita berangkat ke sana tuh nggak di sana tuh ngapain? Terus sama siapa? Terus gini enggak. Jadi sudah selama 22 selama ya pertamanya kan 1 tahun dulu, baru tahun kedua di arrange lagi, disusun lagi. Jadi selama 12 bulan tuh kita dari Januari sampai Desember itu kita udah tahu mau ngapain gitu. Jadi nggak khawatir gitu. Karena pertama juga ibu sudah menguasai bahasanya, terus sudah kenal budaya mereka seperti apa, orang-orangnya seperti apa, Karena dipelajari kemudian juga betul di dipelajari juga di kampus, orangnya seperti apa, sistem hukumnya seperti apa, terus transportasinya bagaimana, yang terbaik bagaimana, terus keadaan alamnya gimana, iklimnya seperti apa, ibu udah tahu, jadi udah siap gitu. Jadi nggak, aduh takut, ada sih rasa takut. Pertama jauh dari orang tua, pertama pergi jauh. Ya sendiri pula itu ke Jerman ya. Jadi SMA ke Bandung ngekos kan masih bisa bolak-balik seminggu sekali SMA pulang. ibu ngekos? Enggak, pas kuliah. Oh kuliah. Lulus SMA maksudnya, terus langsung ngekos ke Bandung kuliah. Nah itu di situ mulai jauh dari orang tua. Tapi ketika benar-benar jauh dari orang tua ya ini yang ketika ibu ke Jerman perjalanan kurang lebih 16 jam pakai pesawat dari Transit Jakarta. nggak Transit di Bangkok. Jadi Jakarta, Bangkok, Frankfurt gitu. Jadi itu perjalanannya wow banget ya, 16 jam. Dari sini berangkat jam 6 sore, nyampe ke sana subuh. Tapi waktu sana ya, subuhnya waktu sana. Berarti kalau subuh waktu sana di sini jam 12 siang. Gitu. Lumayan melelahkan dan di sana itu ketika datang ada namanya culture shock ya. Culture shock. Jadi shock tentang keadaan gitu, culture mereka kan berbeda dengan kita ya. Yang mulai dari iklimnya, pas saat itu ibu ke sana datang musim gugur, jadi lebih dingin dari bulan Oktober, sekitar bulan Oktober. Itu dari Indonesia ibu udah siapin baju buat musim dingin atau? Iya udah disiapin, udah bawa mantel yang tebel-tebel. Ternyata diketawain sama orang Jepang kurang tebel. Jadi ibu bawanya, ibu pikir ya yang ibu beli gitu ya ketika di Bandung tuh udah tebel banget gitu kan, udah untuk winter gitu. Terus kata orang Jerman, aduh ya ampun Lisna, ini mah untuk sekian derajat bisanya. Kali ini di Jerman itu minus 10 loh. Jadi harus yang tebel yang kayak kayak tebel banget gitu. Itu. Enggak sih, bahannya kan ringan tapi gelembung tapi adem gitu. Bed cover. Iya kayak bed cover. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah, itu ibu bawa sih persiapan, cuman ya memang di sana juga ibu beli lagi gitu. Untuk apanya nih yang mahal? Bajunya. Bajunya relatif sih, enggak terlalu relatif lah. Sekitar ibu dulu tuh beli harga 40 euro ya. 40 euro. Kalau dikalikan dulu tuh euronya 10.000 gitu kali ya? 10.000 berapa masih tuh? 10, masih 10 Berarti ribu. 400.000 ya? Oh, 400.000 dulu. 400.000 itunya. Ya lumayan lah, lumayan. Oh iya, terus biaya hidup ibu di sana tuh dari mana? Apa mungkin dikirimin orang tua di Indonesia atau mungkin Good kerja question. part time di Ya, sana betul. atau gimana? Iya betul. Biaya hidup di Jerman itu berbeda dengan Indonesia ya. Jadi ketika kita belajar bahasa di sana, kemudian sehari-harinya juga kan ibu tinggal di satu keluarga Jerman tuh. Nah, di situ dibiayai oleh mereka juga, kemudian dari dari pemerintah Jerman juga gitu. Jadi nggak dari orang tua ngirim atau mungkin kerja part time. Pemerintah Jerman. Iya. Hebat banget di Jerman. Bisa dibayar. Iya. Bisa ke Jerman.
kayak gitu. Ya gitu seru. Jadi kalau ada kesempatan, kalau kata ibu sih ya, untuk kalian yang masih muda-muda itu lihatlah dunia gitu. Jadi kita bukan berarti ikut terbawa arus dengan mereka gitu kan, maksudnya tapi hal-hal positifnya kita bisa ambil. Kita bisa ambil di Jerman itu orangnya memang orangnya individu, tapi di balik individu mereka itu mereka kerja keras, kemudian waktunya ketika Disiplin. menyusun waktu itu disiplin banget, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, percaya diri, kemudian dengan keadaan 4 musim mereka bisa safety ya, bisa jadi negara maju. Bayangkan mereka itu hangat dalam arti maksudnya mereka ada matahari ya di negaranya itu sekitar berapa bulan ya? Maret mulai ada, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar 5 bulan ada matahari itu ya. Dan itu nggak panas kayak di kita, nggak kayak terus. Jadi mulai dari 15 derajat, 20 derajat. Itu mah kenanya kayak suhu AC Suhu di AC Indonesia, di Indonesia ya. betul. Dan kan kalau kita menanam tanaman ya kan harus ada di suhu antara 25 sampai 28 ya, Iya. maksudnya. Dan suhu 25 sampai 28 itu nggak ada tiap hari. Cuman ada berapa bulan. Cuman ada misalnya biasanya mereka sebut waktu menanam itu April, Mei, Juni. 3 bulan. Bayangkan mereka menanam mempersiapkan makanan ya buat 1 tahun itu dalam waktu 3 bulan. Bagaimana caranya? Kan ada kemasan, jadi diolah betul-betul. Kan kalau di Indonesia nih sekarang nanam besok ada, nanam besok ada. Jadi kita mah sepanjang tahun ada ya, misalnya bisa gitu. Meskipun ada musim panen, ada musim tanam. Maksudnya waktu itu terus gitu. Kalau mereka itu waktunya lebih sedikit gitu. Jadi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka survive gitu ya di untuk hidup mereka gitu. Di musim dingin kan nggak mana mungkin bisa menanam. Ya kan, untuk suplai makanan. Jadi mereka berpikir bagaimana sih caranya saya selama musim dingin bisa makan. Jadi semusim panasnya di sana juga tuh nggak nyampe se-Indonesia gitu ya? Iya, nggak sepanjang tahun. Jadi musim panasnya sebenarnya nggak panas? Musim panas ya panas. Jadi paling tinggi selama ibu ada di sana ya 31 derajat itu bulan Agustus. Itu kayak di Jakarta lah 31 Iya derajat. kayak gitu aja gitu kan kalau di Indonesia ya? Kayak gitu. Itu tapi ya pengalaman itu harus kalian cari ya. Jadi jangan sampai kalian atau pikiran kalian tuh hanya mandek di sini aja. Dalam arti gini loh, bukan berarti kan sekarang akses informasi, akses berita itu bisa kalian dapatkan dengan mudah ya. Mungkin dengan kalian ada kesempatan nanti kalau ke luar negeri kemanapun itu ya, kalian bisa lihat yang positifnya gitu kan. Jadi memang pasti ada culture shock-nya. Culture shock-nya itu ketika kamu datang, ini harus gimana ya? Ibu salah satu pertama kali culture shock yang ibu alami adalah ibu mau naik taksi. Kan mereka setirnya di kiri ya. Oh iya. Kita di kanan. Nah, ibu mau ke kiri itu. Terus kata sopir taksi, ibu mau nyetir katanya. Oh iya, oke. Jadi gitu. Jadi itu pertama di bandara itu kan kita biasa kanan kan. Jadi kita masuknya kiri. Ibu mau nyetir katanya gitu. Enggak. Itu culture shock yang ibu alami. Yang pertama banget. Udah gitu ada lagi. Kalau di kita kan kalau naik angkutan umum biasanya kan kita kan kiri gitu kan. Itu mah kanan ya. Jadi kita berhenti di kanan. Gimana ya, kagok amat ya gitu. Jadi berhentinya di sebelah kanan. Meskipun memang kalau kita berhenti di mereka kan pakai tekan tombol langsung otomatis. Nggak pakai suara. Kiri gitu. Kayak gitu. Gitu. Pasti ada culture shock selain iklim, cuaca, juga orang-orang yang ngelihat kan kita ada dari Asia Tenggara ya. Asia kan mereka kan tinggi-tinggi, orang mana sih ini gitu kan, ada gitu kan. Jadi itu juga salah satu culture shock yang pasti akan kita alami ketika kita datang ke satu negara yang memang jaraknya jauh ya, seperti Eropa misalnya, atau Amerika, atau Australia, atau Arab Saudi mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau Malaysia, Thailand, Singapura masih sama lah, Vietnam masih mirip-mirip
tapi masih Asia ya. Kalau udah ke Jepang kan udah beda juga tuh, mereka Iya. udah pada sipit-sipit gitu, kayak gitu putih-putih. Nah gitu sih. Terus kalau makanan tuh di sana kan kita muslim nih, Iya, terus betul, nyari betul. yang halalnya atau susah apa masak sendiri atau Iya. mungkin bawa magicom? Ya. Gitu, atau gimana? atau stok mie gitu ya, Iya, mie. stok mie, Indomie semua tiap hari Indomie. Iya, good question. Ya betul. Makanan pertama, memang si ibu juga, aduh makan apa ya? Tapi kan ibu udah tahu makanan orang Jerman, kan kalian juga pelajari ya makanan orang Jerman apa? Iya, ini, apa yang bisa kita makan? Jadi bisa kita memilihnya. Ketika datang ke Jerman juga ibu, aduh makan apa ya gitu kan? Karena ibu tinggal di salah satu keluarga Jerman, jadi bisa masak sendiri gitu kan? Bisa Ada magicom atau gimana tuh? enggak sih. Jadi masaknya kayak masak mie. Jadi nasi di sana itu udah dikemas-kemas, enggak literan atau enggak kiloan. Jadi kayak mie tuh cemplungin ke air mendidih, langsung deh. Kalau kayak kita ibu nggak dicuci berasnya, jadi udah steril. Jadi kayak ibu kita bikin lontong pakai itu. Jadi ada Kemasan plastik diisi beras, terus kayak- direbus. langsung direbus gitu. Jadi- jadi nggak dicuci dulu tuh beras. Lah terus jadinya itu dong, jadi kayak padat gitu, kayak jadi ketupat. Nah itu kayak lontong kata ibu juga, Iya. jadi kayak ketupat. Berarti tergantung. nempel-nempel gitu, bukan yang berbutir. Nggak berbutir. Jadi berbutirnya ya kayak lontong. Tapi ada yang berbutir ada yang berbutir juga. Gimana pada saat itu pas ibu ya, mungkin kalau yang lain pengalamannya beda. Jadi kalau pas ibu itu memang kayak nasi lontong jadinya, tapi ada juga nasi yang memang jadinya butiran satu-satu karena ibu nyarinya. Ya, jarang makan nasi. Jadi ibu makan kentang. Jadi karena Haufnahrung Haufnahrung itu makanan pokok orang Jerman itu adalah kentang. Kalau orang Jerman kentang, kalau orang Itali kan mie ya. Nah, kita nasi gitu. Jadi mereka tuh makan steak, makan segala macam itu Haufnahrungnya atau makan pokoknya itu kentang. Jadi ibu juga kalau nggak makan kentang bisa makan roti. Tapi ibu sebagai orang Muslim ya, memang cari yang kan di sana nggak ada yang logo halal. Ada sih kayak 1-2 itu restoran Asia, restoran Timur Tengah ya, Kayak yang tulisan KFC gitu halal. ada nggak? Ada. Berarti kayak gitu bisa dong. Atau KFC di sana juga nggak halal? Kan ada ayam, ada sapi, tapi kan ya ini mah pengalaman ibu ya, iya bener. Soalnya motongnya juga halal apa enggak, Iya, gitu iya, kan gitu, ya, iya. yang kita ini kan. Tapi ibu sih pada saat itu memang bukan jarang sih kalau ke restoran kayak KFC itu ibu sekali 2 kali, tapi kebanyakan masak sendiri ya, masak sendiri. Terus tapi pada saat itu memang kita cari lebih ke yang kayak misalnya kebab Turki, itu tuh favorit banget kebab itu, lebih paling aman. Soalnya makan ininya kalau nggak sapi, lam itu apa? Kambing ya, lamb flies tuh. Jadi kalau di restoran Turki atau misalnya Maroko yang pernah ibu kunjungin, pokoknya Timur Tengah itu ya insya Allah aman sih, maksudnya karena nggak ada swine atau pork. Tahu pork ya? Iya. Nggak ada swine ya. Jadi nggak ada, hanya ada ayam sama kalau nggak sapi, lamb, chicken gitu. Jadi lebih aman gitu. Jadi ibu nyari makanannya begitu daripada ke restoran yang kayaknya KFC. Ibu nggak tahu sih kalau KFC kan bukan itu ya. Jadi maksudnya pernah sih sekali 2 kali gitu kan. Tapi ibu lebih kalau misalnya makan di luar lebih ke kebab di Turki atau misalnya restoran Asia juga sih. Ya restoran Asia juga karena banyakan chicken gitu, ayam daripada swine atau pork. Tahu saya kalau kebab nggak tahu ya di Iya. Jerman atau emang selain di Indonesia tuh katanya kebabnya tuh gede-gede banget gitu, bener nggak Iya sih? benar. Kalau di Indonesia kan Pokoknya cuma di Indonesia tuh kayak 5 ribuan gitu, kebab-kebaban. kecil-kecilan. Kalau Iya. kalau di luar itu, maksudnya yang ibu ini Yang di foto tuh sama yang itu gede datang. banget segini, jadi akbar, kayaknya akbar juga nggak bisa makannya. Ibu pas pertama makan tapi ya pas ini bisa makan nggak ya segitu, gede banget, segede gini, rotinya gede banget. Ini bisa makan nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, kayak berdua gitu. Udah lama-lama ya sendiri. Akhirnya lapar. Karena dalamnya juga karena sayuran, enak sayuran, kemudian dagingnya juga jadi ibu tuh kalau makan ya sanggup sendiri. Yang gede itu tuh ya bukan yang untal kayak di kita kecil gitu ya. Kecil-kecil gitu Segede ya. gini,
itu makan sendiri, sanggup gitu. Dan enak. Kalau di kita enak sih, di kita juga, tapi enakan di sana. Terus Bu, Apa kan saya? Ibu masak sendiri. Heeh. Itu sering masak masakan Indonesia nggak? Iya atau enggak. Jadi kan bahan-bahan tergantung bahan-bahan yang ibu temuin tuh. Kalau misalnya nggak ada ya ibu kebanyakan waktu di Jerman makan mie sih, karena simpel. Nggak bagus juga Makan sih. mie. Iya, makan ibu masak pasta. Jadi ibu kebanyakan waktu di Jerman itu apa namanya yang siap saji makanan Instan gitu ya. jadi frozen food. Oh. Ya, gefroren essen. Jadi misalnya kayak pizza nih, ibu beli yang udah apa namanya udah jadi, tinggal microwave. Terus bikin pasta sebenarnya nggak sehat sih, tapi ya itulah ya. Gimana lah. Apa namanya bikin pastanya, terus saus bolognese kayak gitu, terus itu ya udah dicampurin. Jadi yang simple, jarang. Maksudnya kalau misalnya kita lagi ada acara atau lagi ada apa baru masakan Indonesia. Kaget nggak rasanya masakan Indonesia sama mereka itu beda? Ibu selama di Jerman ibu sekali masak nasi goreng doang, dan diketawain karena saya nggak bisa masak kan pada saat itu. Jadi masak Itu juga masaknya jangan-jangan pakai sajiku yang instan, Iya. tinggal masukin terus tinggal diaduk langsung jadi. emang ini lista masakan Indonesia, bukan masakan saya. Saya kan malu ya kalau disebut masakan Indonesia. Jadi kesannya jelek kan apa kalau representatifnya saya Iya. gitu, bukan. Ini masakan saya karena saya nggak bisa masak, jadi saya coba masak nasi goreng. Nah inilah saya kata gitu. Tapi seru sih, tapi dimakan habis gitu. Gitu. Tapi pernah saya juga makan makanan Indonesia atau masakan Indonesia di restoran ada di Frankfurt tuh, ada satu-satunya itu masakan Padang sih yang ada itu, dan kebetulan yang punyanya orang Padang gitu. Itu namanya apa ya, saya lupa lagi nama Indonesia sih. Maksudnya porsinya Iya, porsinya kan kalau di Indonesia banyak, segitu. iya Itu banyak. lebih gede lagi. Kalau Iya, di lebih Jerman, banyak iya, lagi. betul. Kalau di Jerman itu porsinya orang-orangnya kan memang makannya besar Yang di ya. Indonesia aja kalau nasi Iya. Padang tuh udah banyak banget nih sih. Banyak. Karena orang Jerman makannya beda sama orang. Jadi ibu tuh disebut waktu pertama ke Jerman itu disebut makan Vogelchen. Jadi Vogelchen itu jadi makanan yang kecil-kecil buat kayak burung katanya. Ya kan kita makannya sedikit ya. Iya, makanya badannya kecil gitu. Itu kamu makan kayak makan burung katanya. Jadi sedikit gitu. Orang mau makan banyak gitu. Oh gitu ya kata ibu. Tapi lama-lama juga karena mungkin aktivitas tinggi ya. Kalau Jadi di sana banyak juga makannya. jadi banyak juga makan gitu. Oh iya, kalau di sana tuh kemana-mana Jalan ke kaki. jalan kebanyakan ya. Jadi gitu ya, Betul. mungkin alasan juga mereka makan banyak Betul. karena kemana jalan. Kalau kita bentar-bentar Jadi, Gojek, kita bentar naik angkot. motor, angkot, Iya. jadi diem ya. Di Iya. sana tuh makan banyak, tapi mobile-nya juga tinggi. Jadi ibu, jadi seimbang ya. Jadi ibu dari rumah ke stasiun, ini rumah stasiun tuh Permata Cimanggis, deket banget. Coba kalau sini kita mau nggak jalan ke Permata Cimanggis? Nggak mau kan? Kadang-kadang ya. Hanifah mau lah ya. Atau ke Cilangkap, itu udah dihitung deket banget itu jalan gitu. Atau soalnya semua yang lain juga pada jalan gitu. Yang dihitung jauh itu kalau kita ke Tapos, nah itu baru kalau jalan jauh tuh. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya masih SD Cimpaen 1, itu karena masih bisa jangkau jalan tuh. Gitu. Jadi jaraknya, jadi emang betul-betul mobilitasnya tinggi gitu. Jadi kita makan banyak pun salurkan lagi, jangan khawatir. Kalau kita kan- Awal-awal ke Jerman gitu tuh kaget gak kayak misalnya jadi sini jalan nih nggak ada Gojek, nggak ada dulu emang belum ada Gojek ya dulu. Gojek. Terus Enggak sih, karena ibu udah tahu juga orang Jerman Oh. suka jalan gitu. Jadi kita juga ngikutin. Oh nanti di Jerman tuh begini ya, nanti di Jerman tuh begini. Jadi nggak terlalu shock gitu. Kalau cuman memang yang shock mah itu tadi yang harusnya setirnya di kiri, ibu ke kiri gitu ya. Itu tuh ya. Tapi kalau pas dan di sana selain jalan pakai sepeda ya. Tinggi juga mobilitas pakai sepeda. Jadi kemana-mana, ke kampus, ke itu, iya bergerak banget. jadi jalanan gitu. nggak macet gitu dong. Kan Jalanan sini nggak- orang satu mobil. Selama 2 tahun ibu di Jerman macet ngerasain sekali doang karena ada kecelakaan di jalan tol itu aja. Sisanya nggak pernah macet. Ibu pernah naik sepeda, Bu? Ibu nggak naik sepeda, ibu pernah naik sepeda, ibu pernah touring sama teman-teman, tapi kalau ibu mobilitas kemana-mana nggak pakai sepeda, ibu pakai jalan kaki sama tram. Kalau nggak tram, bis. Kalau nggak bis, yang uban kereta bawah tanah ya. Oh.
Terus ibu selama di Jerman tuh apa di Frankfurt aja atau ke kota-kota lain, mungkin negara-negara lain? Negara-negara lain ya. Ya, sayang sih pas kita ada di negara orang gitu ya, kita nggak lihat-lihat ke tetangga-tetangganya. Apa namanya? Ibu tinggal di Frankfurt am Main, jadi sebelah barat Jerman. Pernah main ke Berlin, pernah main ke München, ke daerah selatan ya. Pernah main ke Stuttgart, ke museum BMW, Mercedes kalau nggak salah, Mercedes atau BMW gitu. Terus pernah main juga kalau di Jermannya ya, pernah main ke atas, daerah atas ke mana? Daerah Jermannya daerah Kiel kalau nggak salah, pernah main ke situ juga. Nah selain kota-kota yang ada di Jerman, ibu pernah main juga ke negara tetangganya tuh yang membatasi Jerman. Pernah main ke Brussel, Belanda. Terus ya ke Belanda, ke Belgia ya, Brussel itu Belgia, Swiss, kemudian Austria, kemudian pernah ke Ceko yang di sebelah timurnya, terus ke atasnya Belanda, ibu pernah ke Spanyol. Terus selama di sana tuh keliling Eropa pokoknya mah. Mesen hotel gitu atau gimana? Kalau sekarang mah kan ada kayak aplikasi buat mesen hotel gitu. Kita pakai hotel, pakai ini apa namanya? Jadi kita pake sewa aplikasi rumah. gitu atau gimana? Enggak sih, apa namanya? Kita by internet aja, pakai internet enggak lewat misalnya pergi-pergi gitu, enggak sih. Pesen langsung ke hotelnya aja. Itu sendiri itu Bu kemana-mana gitu? Ada yang sendiri, ada yang sama teman, ada yang sama apa namanya yang orang tua angkat ibu yang tinggal di Jerman itu. Kalau yang ke Prancis, ibu berdua sama temen tuh, backpackeran, itu yang berkesan tuh, yang ibu ceritain dulu. Jadi ke Prancis, ke Paris ya, pasti semua orang Indonesia kayaknya nggak afdol kalau ke Jerman, nggak ke Paris, meskipun dia datangnya hanya sebentar. Misalnya dia datang ke Jerman 2 minggu nih, pasti harus ke Paris dulu. Berarti foto di Menara Eiffel tuh? Iya, betul di Menara Pasti, Eiffel. nggak mungkin enggak. Itu kayaknya agenda wajib ya buat orang Indonesia kayak gitu. Orang, maksudnya buat mahasiswa lah terutama gitu kan. Jadi apa namanya kalau ke Jerman sayang kalau nggak ke Prancis gitu ya. Soalnya jaraknya deket, dari ibu itu 6 jam pakai bis. Ya, jadi apa namanya dari Frankfurt lewat Belgia, lewat Brussel ya, baru ke Prancis, ke Paris gitu. Yang ngomong-ngomong teman, ibu di sana ada kenal teman baru kan pasti kan? Itu dari orang Jerman aja atau ada teman dari negara lain mana gitu? Iya, ada orang Jerman juga, ada dari negara lain juga. Tapi best friend ibu itu waktu kita sama-sama belajar, soalnya ya belajar bahasa Jerman dari apa namanya dia Republik Ceko. Ada apa teman apa? Dia Ceko apa? Ada 2 sih sebetulnya. Ibu takut salah lagi. Ya maksudnya ya teman merantau lah ya, teman ini dari Republik Ceko, sama satu lagi Rumania kalau nggak salah, dia tuh dari asalnya Rumania. Tapi yang deket mah Republik Ceko. Jadi ketika ibu ke Paris tuh backpackeran berdua sama dia tuh. Jadi naik bis, kita naik bis satu rombongan apa namanya rombongan bis. Dan kita nginepnya malam pertama itu kita di hotel ya, malam kedua baru kita tidur di mana coba? Mana? Di bawah Menara Eiffel. Jadi nggak tidur. Gimana? Beneran Jadi ini? ya tidur pertama di hotel. Tapi tidur yang kedua itu ya kita nggak di hotel gitu. Jadi di bawah Menara Eiffel. Jadi begadang, nggak tidur. Gitu. Jadi terus berdiri aja gitu nongkrong di situ. Ngobrol gitu. Iya beneran. Gitu. Iya. Semalaman. Nggak hanya ibu, banyak orang juga gitu kan. Banyak. Iya. Oh Seru banget itu apa nggak pernah lupa sih dalam hidup ibu ya, pernah seru gitu sama teman ibu yang notabene-nya bukan teman dari kecil tapi teman di situ gitu kan. Jadi sampai sekarang sih masih kontak. Saya masih speechless sama tidur di bawah Menara Eiffel. Nggak tidur dong. Apa ya? Begadang ya. Begadang iya. Seru banget itu gitu di situ. Gitu. Iya, tapi ya gitu apa namanya apapun pengalaman yang pernah ibu ini ya, kayak misalnya ibu dulu pernah main ski tuh, meskipun nggak bisa sok-sokan di Swiss ya, itu bukan di Swiss. Beneran dong. Iya beneran dong, beneran. Nama tempatnya Südtirol kalau nggak salah bukan Swiss tapi Austria. Jadi dia pegunungan es, ngelewatin Alpen.
pernah kan dengar pegunungan es Alpen yang di Swiss? Ya nanti. Jadi Swiss itu negara bagus banget ya, negara indah, parah sih, negara dongeng, negara Kayak ini ya. kayak lukisan gitu Iya, ya. kayak lukisan. Jadi dia itu ada pegunungan Alpen sepanjang Swiss itu. Pokoknya mulai dari Oh, itu tuh Jerman. namanya pegunungan Alpen. Iya, pegunungan Alpennya Alpenliebe tuh. Oh. Nah, permen itu dari situ mungkin ya. Tapi apa namanya? Jadi dia pegunungan Swiss, pokoknya dari Jerman, Swiss sama Austria ya gitu. Nah, ada satu daerah namanya Südtirol, itu tuh terkenal banget di Eropa. Jadi suka ada kejuaraan musim dingin ya, olahraga musim dingin kayak ski, kayak apalah skateboard yang loncat-loncat gitu. Nah, ibu tuh ke situ tuh main ke Südtirol. Kata temen, ayo kita main ski. Gimana ya caranya gitu kan? Itu mah ibu numpang foto aja sih di situ. Tunggu, ski itu yang panjang, yang panjang itu loh, berarti yang bukan yang kayak di Indonesia kan ada yang kayak ice skating. yang kayak itu ice skating itu mah beda. Bukan, itu yang panjang. Oh, iya gitu ya. Masih ada nggak ya fotonya? Ntar ibu cek coba ya kalau misalnya. Kalau ada ntar ditampilin di sini. Ada di sini fotonya. Itu pengalaman seru juga sih. Nggak bisa bisa sama sekali. Kata teman, ayo kita ini aja, ayo minimal kamu pernah lah main ski. Jadi ya udah ayo gitu. Tapi Jatuh nggak? seru. Jatuh lah ibu gebluk. Jadi si saljunya ya keren sih dari atas sweet ke bawah, ibu juga nggak berani tuh, tapi dipegangin kan ya sampai jatuh ke pelosok ke bawah gitu. Terus ibu megang es gitu beneran. Iya. Terus ibu pernah penasaran nggak kayak buka sarung tangannya pengen megang langsung betul. gitu. Pas ibu juga pas pertama di Jerman nih, pertama ketemu salju itu kayak apa ya, Win? Jadi ibu lagi karena kebetulan Frankfurt itu bukan negara bukan kota di bagian selatan ya, yang notabene-nya intensitas saljunya lebih tinggi. Maksudnya kayak bukan bukan kayak di Südtirol atau bukan di pegunungan Alpen gitu yang kayaknya saljunya tebal banget gitu. Kalau Frankfurt itu memang biasa aja saljunya gitu kan. Nah, pas pertama ada salju tuh, ibu lagi jalan sendiri. Ibu tuh inget banget bulan Desember, minggu kedua apa ketiga gitu. Jalan sendiri gitu kan, abis dari mana gitu kan. Jalan sendiri, tiba-tiba kok banyak kepulan butiran putih gitu. Ih, apa nih gitu kan. Kok banyak gitu kan. Udah gitu. Terus banyak tuh tiba-tiba, oh ini salju tuh ya gitu. Oh ini salju. Dulu tuh kan banyak, terus langsung ibu nyampe ke rumah, terus saljunya turun banyak gitu kan. Ya gitu, di balik jendela lihat turun salju, udah berhenti saljunya keluar, main itu deh kayak apa ya, dipegang tanpa sarung tangan gitu. Tanpa sarung tangan. Terus gitu tangannya kan. langsung beku gitu nggak? Enggak sih, ya biasa kayak. Nggak, kirain dingin banget gitu ya kan? Dingin. Kalau kalian lihat, kalau ibu zaman waktu kecil di rumah ibu itu suka ada tukang es yang diserut. Iya. Serut kan tuh ngeprol tuh, terus dipadetin gitu tuh. Iya, jadi es tuh. Tahu. Nah, ibu bikin itu nih. Kata ibu kalau ada gulanya ibu gulain deh. Kayak gitu. Jadi si esnya itu butiran-butiran esnya lembut, terus makanya dipadetin gitu. Jadi makanya bisa dimainin, bisa main lempar-lemparan atau bikin apa tuh yang boneka salju itu. Ibu bikin itu? Bikin lah. Bikin tuh seru gitu pas mungkin. Pernah tidur-tiduran gitu dong? Tidur. kayak di apa namanya? Tidur-tiduran di TV gitu. Enggak sih, bukan tidur. Bikin foto gitu ya. Tidur. Enggak. Itu tapi seru. Kalau ada salju itu memang seru banget gitu. Emang sih impian ibu ya bisa bawa anak-anak lihat salju. Anak-anak bulis, bukan anak-anak sekolahan. Anak-anak bulis banget ya. Cita-cita ibu juga kalian ada yang pergi ke sana gitu kan? Iya. Iya, betul. Ke sana anak-anak ibu di sekolah maupun di rumah. Terus ada pesan-pesan nggak nih Bu buat kita dan buat yang nonton juga, terutama siswa Sempik? Ya, pesan-pesannya dari ibu buat anak-anak ibu di rumah di sana sama di sekolah. Buat anak-anak Sempik terutama, kalau misalnya ada kesempatan jangan dilewatkan itu. Ya, jadi kesempatan apapun itu, apalagi kesempatan untuk melihat dunia luar ya.
kita ambil dan kita ambil hikmahnya, ambil apa positifnya dari apa yang kita dapatkan gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan sesuatu, kejarlah terus, jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah ya. Jadi terus kejar sampai tercapai. Jadi keep fighting, hard working, kemudian percaya diri, insya Allah do the best ya, kita akan mendapatkan hasil apa yang kita harapkan. Ya, jadi gitu teman-teman, jangan kalau dipilih lomba atau apa terus nggak mau, takut ini, takut itu, ini. Betul. Itu juga nyindir saya sendiri sebenarnya ya. Betul. Pokoknya keep fighting. Coba dulu aja Ya, gitu kan. Kita betul. nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke, jadi segitu dulu nih ngos-ngosannya. Semoga ngos-ngosan kali ini bermanfaat. Ya, sebenarnya masih pengen ngobrol tapi ntar ngeheng. Udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.